Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman Islam, serta satu nikmat yaitu berada di bulan suci Ramadan, bulan yang memang selalu kita nanti-nantikan, bulan yang memang selalu kita idam-idamkan. Oleh karena itu, ketika bulan Ramadan sudah menghampiri kita, maka sudah wajib bagi kita untuk mengoptimalkan apapun aktivitas yang akan kita lakukan dalam hal ibadah di bulan Ramadan. Jika ada target-target yang belum terlaksana di Ramadan sebelumnya, maka saat inilah saat yang tepat untuk kita semua optimalkan agar bisa menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Selawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin pemirsa yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan sore ini kita akan sedikit membahas berkenaan dengan sebaik-baik manusia atau manusia terbaik. Bicara berkenaan dengan sebaik-baik manusia, ini menjadi sosok idaman, menjadi sosok yang mahal mungkin saat ini, di mana sedang merajalelanya kejahatan, kemaksiatan begitu nampak jelas saat ini. Kezaliman terjadi di mana-mana. Oleh karena itu menjadi sosok manusia sebaik-baiknya adalah sesuatu yang amat sangat diidam-idamkan. Dulu ketika Rasulullah SAW diutus di tengah bangsa Arab, saat itu bangsa Arab sangat luar biasa, berada di zaman jahiliyah, puncaknya kejahiliahan. Maka Rasulullah SAW diutus ke Jazirah Arab khususnya, dan kemudian diutus untuk seluruh alam ini. Salah satunya adalah untuk merubah akhlak, merubah moral dari awalnya bobrok menjadi moral yang baik. Tentunya juga menjadikan akidah mereka, memurnikan akidah mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Seorang sahabat bertanya tentang siapa yang menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jawab Rasulullah SAW, kullu mahmumi qalbi, setiap orang yang memiliki sifat mahmumul qalbi. Dan yang kedua yaitu saduqil lisani, dan yang benar ucapannya. Maka para sahabat bertanya, kalau untuk urusan benarnya lisan atau jujurnya lisan, kami sudah paham ya Rasulullah, tetapi apa yang dimaksud dengan mahmumil qalbi? Maka Rasulullah SAW menjawab, huwa taqiyyu wa naqiyyu, yaitu orang yang bertakwa dan orang yang bersih hatinya. Rasulullah SAW menjelaskan juga orang yang bersih hati itu seperti apa? La isma fihi, tidak ada dosa dalam dirinya, wala baghya, dan tidak ada kezaliman, wala ghillah, tidak ada kebencian, wala hasada, dan tidak ada pula kedengkian. Para pemirsa yang budiman yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyimak hadis tersebut, ada yang kita garis bawahi, yaitu berkenaan dengan hati. Berkenaan dengan hati, Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwasannya hati ini adalah raja dalam diri. Jika hatinya rusak, maka seluruhnya akan rusak, dan jika hatinya baik, maka seluruhnya pun akan baik. Jika ada salah seorang ketika datang bulan Ramadan, ia saum, ia qiyam Ramadan, ia tilawah, ia bersedekah, tetapi semua aktivitasnya bukan didasari karena Allah, hatinya memiliki niatan yang lain, bukan tertuju kepada Allah, maka itu akan tertolak. Berbeda dengan orang yang memiliki hati bersih, ketika ia melaksanakan seluruh aktivitas di bulan Ramadan, saumnya, qiyamnya, sedekahnya, insya Allah maka itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan yang mungkin dianggap sepele, jika hatinya lurus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi amal ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, predikat sebaik-baik manusia sudah pantas bagi orang yang memang memiliki kebersihan hati dan jiwanya. Berkenaan dengan mahmumul qalbi yang ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, Ibnu Manzur menjelaskan bahwasannya mahmum ini diambil dari kata khamama yang artinya menyapu. Sedangkan mahmum itu artinya tempat yang disapu atau tempat yang dibersihkan. Dan jika disandingkan dengan qalbi, qalbi ini menjadi objek. Sehingga mahmumul qalbi dalam artian yaitu hati yang selalu dibersihkan, hati yang selalu disucikan. Dari apa? Dari dosa, dari penyakit-penyakit hati yang tadi disebutkan, dari iri, dengki, kemudian juga kezaliman. Lantas siapakah orang yang pantas menyandang gelar mahmumul qalbi ini? Dalam hadis yang tadi disebutkan setidaknya ada 2 ciri-ciri. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah. Bertakwa dalam artian ia memiliki rasa takut di dalam jiwanya, ia merasa takut di dalam dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ia akan berusaha dengan keras, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan seluruh perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan berusaha dengan keras, sekuat tenaga, berusaha menghindari atau menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari rasa takut inilah yang akan menjadi benteng dalam dirinya, sehingga ia ketika melakukan sebuah amalan, maka di dalam benaknya ada 2 pilihan. Apakah amalan ini jika dilaksanakan akan menolong dia di akhirat, akan mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya, amalan ini tidak bermanfaat di akhirat atau bahkan bisa menjerumuskan dia ke neraka jahanam atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini yang menjadi dasar. Takwa ini yang membentengi diri dan hati sehingga hatinya selalu bersih, dirinya selalu terjaga dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan adalah sesuatu hal yang perlu kita upayakan, harus kita lazimi, karena ini menjadi mercusuar kebaikan, di mana semakin takwanya seseorang, maka semakin baik pula dirinya. Maka ketika ia bertindak, ia akan memikirkannya terlebih dahulu, apakah amalan-amalan ini akan bermanfaat untuknya kelak di akhirat, atau justru sebaliknya, amalan-amalan inilah yang akan membuat dia masuk ke dalam neraka atau kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki ketakwaan yang baik, maka orang ini akan berpotensi membuka pintu-pintu kebaikan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu kebaikannya. Kemudian akan dibentengi juga untuk melakukan sesuatu yang buruk. Para pemirsa yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa adalah orang yang tidak akan berkhianat. Orang yang bertakwa juga orang yang tidak akan berbuat maksiat di kala sepi. Para pemirsa yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, adapun ciri yang kedua yaitu yang bersih hatinya. Di dalam hadis tadi, mahmumul qalbi itu menjadi salah satu pelajaran juga. Rasulullah SAW menjadikan perumpamaan hati ini seperti tempat yang bisa dibersihkan. Orang bertakwa ataupun orang yang lainnya itu tidak menutup kemungkinan dia terkotori, ternodai hatinya dengan debu dan dosa, dengan debu-debu dosa. Tetapi orang-orang yang bertakwa dan bersih hatinya akan selalu membersihkan hatinya agar tetap terjaga selalu bersih. Sebagaimana sebuah rumah yang tidak menutup kemungkinan ada debu, ada kotoran, tetapi sang pemilik rumah ini selalu membersihkannya, selalu menyapu, selalu mempel ruangannya sehingga orang yang datang nyaman. Begitu pula dengan hati. Hati ini memang berpotensi memiliki dosa dan sifat-sifat yang buruk bagi hati. Tetapi orang yang bertakwa akan segera mengantisipasi kekotoran hati ini dengan beristighfar, membersihkan hatinya sehingga hatinya akan segera bersih kembali. Jadi pada intinya hati yang bersih itu memang buah dari sebuah ketakwaan. Orang yang menjadi mahmumil qalbi, orang yang menjadi sebaik-baik manusia
adalah orang yang memiliki ketakwaan yang luar biasa sehingga ia bisa menjaga diri dan hatinya dari berbagai macam dosa dan penyakit-penyakit hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang terbaik, orang-orang pilihan yang bisa selalu menjaga diri dari berbuat kemaksiatan dan menjadikan diri yang selalu terpacu atas semua kebaikan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa mengoptimalkan juga, memaksimalkan sehingga Ramadan kali ini bukan menjadi Ramadan yang penuh penyesalan. Jika di awal Ramadan ini kita melakukan hal yang bermanfaat, bahkan hal-hal yang kita memang sudah cita-citakan ketika saat bulan Ramadan, maka mari kita tingkatkan karena Ramadan masih panjang, Ramadan masih banyak waktu untuk menambah amalan-amalan kita. Mungkin demikian tausiah singkat menjelang buka kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk semua yang mendengarkan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan secara maksimal sehingga tidak ada penyesalan di akhir Ramadan. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.